Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu, saya sebagai moderator sekaligus pemateri izin memperkenalkan diri. Nama saya Arifta Tias dengan NIM D1C12309 dan ada anggota kelompok kami yaitu Murido Dahulu dengan NIM D1C12337. Ada saudara Akbar Maulana dengan NIM D1C12327, ada Zakatur Rahma dengan NIM 15 dan ada Sakina Kiki dengan NIM 49. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh Akbar Maulana. Kepada saudara Akbar Maulana kami persilakan. Pokok bahasan. Yang pertama, bagian agroindustri tahu di desa Senjangat dapat berkembang. Poin kedua, bagaimana Pak Sikim mendapatkan bahan baku untuk membuat tahu. Poin ketiga, bagaimana teknologi produksi, penggunaan faktor produksi, biaya produksi, tenaga kerja agroindustri tahu Sikim di desa Senjangat. Poin keempat, bagaimana pemasaran tahu Sikim di desa Senjangat. Poin kelima, bagaimana multiplier impact. Yang tujuan satu, menganalisis agroindustri tahu di desa Senjangat dapat berkembang. Yang kedua, menganalisis bahan baku. Yang ketiga, menganalisis teknologi produksi, penggunaan faktor produksi, biaya produksi, tenaga kerja, agroindustri tahu Sikim di desa Senjangat. Yang keempat, menganalisis pemasaran tahu Sikim di desa Senjangat. Yang kelima, menganalisis multiplier impact. Agroindustri tahu Pak Sikim. Pak Sikim yang telah mulai usaha sejak tahun 90-an. Pak Sikim mengaku mampu mengelola tahu olahan hingga ratusan dalam sehari. Manajer Production RU2 Pertamina, Seyfiknim Nirwansyah menjelaskan bahwa mereka telah melihat manfaat yang diterima masyarakat atas pembinaan yang diberikan Pertamina. Kami berharap perkembangan usaha tahu tidak sampai di situ, meski aspek sudah mendiri untuk kemasan dan jumlah pemasaran. Kita harus bisa lebih lagi. Ucapan Nirwansyah. Baiklah, terima kasih kepada saudara Akbar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zakatur Rahma. Bahan baku pembuatan tahu. Bahan baku yang digunakan oleh Pak Sikim ini tentunya dari kedelai, karena pembuatan tahu ini memerlukan tahu, jadi Pak Sikim harus membeli kedelai dari luar atau impor dikarenakan kedelai di daerah Riau relatif rendah. Nah, tidak hanya itu, bahan yang digunakan seperti obat untuk pembuatan tahu, kayu bakar juga merupakan bahan penunjang. Nah, luas daerah dari tahun 2014 itu 2030, produksinya 2.332,
produktivitasnya 11,49. 2015 yaitu luas areanya itu 1.516, produksinya 2.145, produktivitasnya 14,15. Tahun 2016 luas areanya 2.207, produksinya 2.654, produktivitasnya 12,2. Tahun 2017 966, produksinya 1.115, produktivitasnya 11,58. Tahun 2018, luas areanya itu 5.287, produksinya 6.488, produktivitasnya 12,27. Teknologi produksi. Teknologi produksi yang digunakan masih tradisional. Proses produksi tahu sikim meliputi perendaman, penggilingan, pemasakan, pentirisan, pencetakan, pemotongan, dan pengemasan. Nah, contoh dari langkah-langkah, yang pertama itu perendaman kacang kedelai, penggilingan kacang kedelai, pemasakan santai kedelai, pentirisan tahu sikim, pencetakan tahu, penghimpitan tahu di pencetakan, pemotongan tahu sikim, pengemasan pada tahu sikim. Faktor produksinya. Adapun yang paling penting dalam penggunaan faktor produksi ini yaitu ketersediaan bahan baku dan bahan penunjang. Bahan baku utamanya adalah kacang kedelai yang diimpor dari luar. Baik. Total produksi sebesar 160 kg tahu per proses produksi diperoleh dari 100 kg kedelai sehingga dalam 1 kg kedelai menghasilkan 1,6 kg tahu per proses produksi. Biaya produksi tahu skim. Dalam usaha tahu skim ini terdapat input produksi yang memiliki biaya yang harus dikeluarkan sehingga dapat mempengaruhi kegiatan usaha. Adapun uraiannya itu jumlah penerimaan produksi, harga per bungkus, biaya tetap, tenaga kerja, penyusutan, biaya variabel, kacang kedelai, dan biaya lain-lainnya. Adapun biaya lainnya yaitu air, kayu bakar, minyak solar, garam, cuka, obat tahu, listrik, dan untuk total keseluruhannya untuk biaya lain-lainnya itu 1.133.958 rupiah. Baik, kepada Kak Ella, terima kasih kami telah membacakan materi. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Dina Alifiani Syarif. Pada Dina kami persilakan. Pendapatan. Total pendapatan bersih sebesar P146.014 per proses produksi. Pendapatan diperoleh dari pengurangan penerimaan dan total biaya dengan jumlah penerimaan sebesar 1.280.000 dan total biaya sebesar 1.133.958.000. Jumlah penerimaan diperoleh dengan mengalihkan produksi dengan harga. Total biaya terdiri dari biaya 1 kali tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja pada usaha tahu skim ini sebanyak 5 orang, termasuk pengusaha itu sendiri. Agroindustri tahu sikim diperoleh untuk mengerjakan sebagai kegiatan produksi seperti perendaman, penggilingan, pemasakan, pentirisan, pencetakan, pemotongan, sampai pembungkusan.
Baik, terima kasih kepada saudara Diana Arifin Said. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sakin Hakiki. Pada saudari Sakin Hakiki mempersilakan. Nah, untuk bidang pemasaran, pada agroindustri tahu Pasikim menerapkan 2 jalur pemasaran yang terdiri dari saluran 1 dan saluran 2. Saluran 1 itu mengarah ke pedagang atau pengecer. Ya, saluran kedua mengarah kepada konsumen langsung. Multiplier impact. Pengaruh agroindustri tahu di daerah Sejangat dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu aspek ekonomi. Aspek ekonomi. Agroindustri telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap perekonomian di daerah Sinyangat. Industri ini menyerap tenaga kerja hingga ratusan orang secara baik langsung maupun tidak langsung. Selain itu, agroindustri ini juga memberikan pendapatan yang cukup besar bagi para pelaku usahanya. Yang kedua, aspek sosial. Agroindustri tahu telah memberikan dampak positif terhadap kehidupan sosial masyarakat Sejangat. Industri ini telah meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama bagi para petani kacang kedelai dan para pekerja industri tahu. Selain itu, industri ini juga telah memberikan peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan usahanya. Yang ketiga, aspek lingkungan. Agroindustri ini juga memiliki dampak terhadap lingkungan. Industri menghasilkan limbah cair yang dapat mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, dilakukan pengolahan limbah atau tepat mencegah pencemaran lingkungannya. Sekian dari aspeknya. Baiklah, akhirnya diskusi kali ini bisa dapat kita kesimpulan agroindustri Sikim berdiri pada tahun 90-an. Ini merupakan wawasan kita bagaimana Pak Sikim bisa mempertahankan kualitas dari produk yang dia buat. Banyak faktor penunjang dan berhasilnya Pak Sikim, terutama pada bahan produksi dan teknik pemasaran yang dilakukan Pak Sikim. Tadi pemasaran sendiri yang dilakukan oleh Pak Sikim ini terdapat 2 saluran, pertama saluran pertama dan saluran kedua. Saluran pertama ini bisa dilalui oleh pedagang pengecer dan dialihkan langsung ke konsumen. Dan pada saluran kedua itu langsung dialihkan oleh kepada konsumen. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Diskusi itu lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab, ya.